Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan video dan ingin menjawab komentar-komentar teman-teman semua yang menanyakan kulkas Aqua milik saya, yang dimana ini ya tipenya AKR D275R yang 12 tahun, inverternya garansi, kompresornya ya teman-teman. Itu dulu itu kalau tidak salah belinya 3.700.000, mendapatkan diskon itu kalau tidak salah ya hampir 300.000. Jujur ini kulkas sudah 1 tahun, yang dimana saya beli pada tanggal, kalau tidak salah itu habis Lebaran Idul Fitri tahun 2023, sekitar bulan Mainan. Dan ini sekarang sudah bulan Agustus 2024, tanggal 11 Agustus. Dan ini saya membuatkan video di malam hari, jadi mohon dimaafkan hasil videonya jelek, kurang bagus, dan saya juga menggunakan HP kentang, tidak terlalu mewah speknya ya teman-teman. Dan jangan dihiraukan kanan kiri karena berantakan. Kali ini saya akan mereview atau membahas pertanyaan teman-teman semua yang menganggap kulkas Aqua serinya AKR D275R ini, banyak yang berkomentar jangan beli kulkas ini, jelek dan kawan-kawannya. Sebenarnya itu untuk semua elektro itu sebenarnya bejo-bejonan ya teman-teman, atau istilahnya untung-untungan, karena ini saya pengalaman memakai kulkas ya Aqua AKR D275R ini selama 1 tahun lebih 2 bulan, itu tidak mengalami kendala. Dari segi pendinginan ini juga istimewa, teman-teman bisa lihat dan saksikan sendiri. Ini es batu ya, ki atos kabeh ini juga ada daging, ini ada daging sisa-sisa korban. Sebenarnya itu saya kepengen mereview kemarin ketika Lebaran Haji 2024. Ya jujur ini di freezer saya itu banyak daging, saya simpan ya hampir full lah. Tapi karena saya tidak enak kalau membuat video dikiranya pamer terus kok menyimpan stok daging kurban, akhirnya ini setelah hampir 2 bulanan saya bahas dan saya buktikan selama 1 tahun tidak mengalami kendala atau permasalahan. Dari segi freezernya juga ini tidak mengalami bocor di freon, pendinginan oke maksimal, pagi siang malam tidak ada kendala. Ini bahkan sampai penyok karena keberatan menompa beban. Ini ya, keras semua nih. Oh, ini saya dikira bohong. Ini selama dari baru, tipe suhunya tidak pernah saya otak-otak. Saya biarkan tuh di 6 derajat ya. Lalu untuk yang di bawah kulkasnya ini juga dingin nih. Ini selama 1 tahun tidak pernah saya matikan atau jabut, kecuali mati listrik ya teman-teman. Saya tinggal pulang mudik ke desa ya saya hidupkan, tidak apa-apa. Nih dingin nih teman-teman, ngembun ya. Dan untuk suhunya yang di sana itu, yang kulkas ini itu ya, berapa itu. Lampu juga oke, masih nyala semua, tidak mengalami permasalahan mati atau gimana. Begitu juga dengan karet silnya.
selama 1 tahun tidak ada yang mengelupas. Boleh dilihat nih, nanti saya dikira bohong. Untuk yang atas juga nih aman, tidak ada yang mengelupas. Oh coba jajal mbok klotok, wong semuanya ora apa-apa terus mbok klotok ya rusak. Tampak depan ininya juga temper gelasnya ya aman. Ini kan kayak kaca gitu tuh teman-teman, tidak ada permasalahan. Dari segi suara boleh didengar dengan handset atau alat bantu yang lebih jelas dan disamakan kulkas teman-teman di rumah. Jadi ini ya teman-teman, untuk pemakaian kurang lebih 1 tahun, kulkas Aqua serinya AGR D275R ini pemakaian 1 tahun hampir 2 bulan tidak mengalami permasalahan dari segi pendinginan freezer maupun kulkas yang bawah untuk mendinginkan, membuat es batu, menyimpan daging, terus membuat es atau lain-lainnya ya teman-teman. Lalu untuk yang bawah, untuk mendinginkan air putih, menyimpan sayuran, dan menyimpan bahan-bahan rumah tangga lainnya itu aman, tidak mengalami permasalahan. Dan ini ngembun, boleh dilihat dingin. Dan memang terkadang itu dari segi mesin memang mengalami bising ya, itu ketika di angkatan pertama inverternya. Tapi kalau inverternya sudah jalan, sudah maksimal itu suhu listriknya, itu akan halus lagi seperti ini, normal standarnya kulkas ya seperti ini. Dan yang membahayakan lagi itu sebenarnya ini tuh jangan terlalu mepet antara kulkas dan tembok. Itu karena suhu ruangan panasnya itu, celahnya itu tidak ada. Memang jujur terkadang kulkas ini tuh muni cetok-cetok, itu karena mungkin pengalaman saya atau istilahnya penglihatan saya itu mungkin karena panas ya. Tapi menurut saya tidak masalah. Dan untuk penampungan air di belakang itu jujur dari baru sampai sekarang tidak pernah buang. Memang dulu pernah airnya itu ketes-ketes, tapi ketes-ketesnya itu hanya beberapa jam. Lalu setelah itu air yang netes di lantai saya pel, saya biarkan airnya 3 hari selanjutnya tidak netes lagi ke lantai. Lalu sampai sekarang tidak pernah buang air yang ada di belakang. Jadi perkataan salesnya Aqua ini, kulkas Aqua itu jadi benar. Penampungan air yang di belakang itu bisa memuai sendiri. Ketika kompresor itu bekerja dan panas, itu akan memuai dan akan kering sendiri ya teman-teman. Tidak ada permasalahan. Dan tips lagi untuk teman-temanku semua yang beli kulkas ini Aqua AGR D275R, jangan menyalahkan atau istilahnya menjelekkan ya, bukan berarti saya di endorse atau diberikan fee untuk memuji barang elektronik ini, tapi memang kenyataannya seperti ini. Dan kalau umpamanya kulkas ini dibilang jelek yo, aku yo ndak terima, wong iki yo aku yo tuku kok.
Mosok barang elektroku diunekke elek lah ya lucu toh. Seperti itu. Sebenarnya semua elektro itu sama. Yang membedakan tuh harga dan bahan kualitasnya, lalu volume daya tampung yang bisa digunakan. Itu. Kalau dari segi perawatan, namanya kulkas ya seperti ini. Jangan dicoba jabut, dan stop kontaknya saya hanya menggunakan seperti ini. Yang kulkas ini sendiri ya. Ini sampai berdebu. Jangan dijabut-jabut. Stop kontak itu kalau bisa jangan pakai T, langsung nyolok seperti ini. Itu juga berpengaruh. Ya, ini stop kontaknya yang ini. Stop kontak juga berpengaruh kepada daya asupan listrik ke kulkasnya, ke kompresor. Lalu ketika teman-teman membeli kulkas, khususnya Aqua AQR D275R atau kulkas merek lainnya atau apapun, ketika teman-teman beli itu pasti disarankan dari tokonya untuk tidak menghidupkan langsung ya. Jadi teman-teman beli kulkas dari toko, diantar besok, biasanya itu mendapatkan garansi 3 hari dari toko. Apabila ada kerusakan tidak dingin, salesnya diprotes, minta ganti unit baru atau gimana. Kalau saran saya, kalau tidak dingin minta ganti unit baru, seperti itu. Kalau kulkasnya sudah sampai rumah, jangan langsung dihidupkan, ditunggu dulu 5-8 jam, syukur-syukur 1 hari. Karena ketika perjalanan pengiriman itu tukang yang kirim tidak mementingkan barang elektro kita. Jadi membawa kendaraannya itu banter lewat polusi tidur dan medan jalan yang berkelok-kelok naik turun. Itu membuat oli kompresornya itu akan kegoyak-goyak. Nah, kalau ketika sudah sampai rumah langsung teman-teman hidupkan, otomatis olinya itu tidak maksimal bekerjanya untuk melumasinya. Alangkah baiknya didiamkan dulu supaya olinya itu bisa mengendap dulu ke bawah, encerannya bisa maksimal. Lalu kalau sudah mengendap dalam waktu 5 atau sampai 5 jam sampai 8 jam, kalau lebih teman-teman sabar lagi 1 hari, didiamkan 12 jam ya enggak apa-apa, yang penting lama. Itu akan lebih baik lagi, ditunggu dulu. Bukan berarti saya menganjurkan untuk ngeklaim garansinya mepet, bukan, tapi memang anjurannya seperti itu, didiamkan dulu. Kalau umpamanya kita kelihatan tidak dingin, tidak ada freone, itu langsung minta ganti, klaim baik. Salesnya diprotes karena kita beli barang yang kita dapatkan tidak sesuai keinginan, protes saja, minta pertanggungjawaban. Dan bawah ini saya menggunakan roda kulkas ya, yang mahal itu 250 stainless. Jadi seperti itu, tidak ada masalah atau kendala apapun ya teman-teman. Nih dingin, ada embunnya. Ini kemarin pas setelah lebaran haji atau kurban, ini full teman-teman, full ya, dingin semua. Nyatanya dagingnya tidak ada yang bosok atau bau, pendinginannya maksimal. Ini bahkan sampai sobek ini bahkan. Teman-teman bisa menilai ya, aku rak tipu-tipu, apa tipu-tipu barang-barang elektro dewe ya. Ini jujur tidak pernah dijabut
Dan sekali lagi, pengalaman saya ketika beli kulkas ini, memang pembelian unit pertama mengalami permasalahan, kurang dingin dan tidak ada freonnya. Saya klaimkan, salesnya saya protes, salesnya langsung ACC, menanggapi dengan baik, langsung ganti unit baru. Dan biasanya itu entah itu di toko atau di pabrik, kalau barang yang rejekan itu entah itu dicek lagi atau enggak, itu saya kurang tahu. Tapi kalau menurut feeling saya, terkadang kalau umpamane ketika kita beli kulkasnya kurang baik, itu kita mengajukan garansi kembali ke toko. Lah toko itu biasanya dipendem atau dibiarkan dulu. Kalau nanti ada yang beli barang yang kita rasakan kemarin kurang bagus, itu dikirimkan lagi ke orang lain, siapa tahu itu bisa dingin. Yang pertama, bejo-bejonan, entah salah dalam penghidupannya di orang pertama atau ada suku cadang yang rusak, itu juga tidak tahu ya, karena saya juga bukan sales dan bukan karyawan pabrik kulkas, saya juga tidak tahu. Sekali lagi, untuk dinding freonnya ini tidak mengalami kebocoran, dan untuk evaporatornya pencairannya juga bagus. Sekali lagi itu ya, tuh. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video dari kami. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.